Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala arwahil lati halat bi finaik. Alaika minni salamullahi abada. Wa baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini, bertepatan pada hari-hari 10 Muharram, kita bersama-sama menziarahi cucunda Imam Husain alaihissalam, Imam Rauf, Imam Ridha alaihissalam. Dalam kajian kita di ziarah dan ngaji kitab Uyun Akhbarur Ridha, semoga kesempatan ini menjadikan sebuah keberkahan bagi kita semua dalam menyebar luaskan, memperkaya marifat-marifat ajaran-ajaran Ahlul Bait sallallahu alaihi. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta Ahlul Baitnya. Semoga kita semua mendapatkan berkah yang banyak dari beliau, dari mereka di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Syafaat yang kita harapkan dari mereka semua. Sebagaimana biasanya kita memulai ziarah ini dengan membaca izin masuk haram Imam Ridha alaihissalam, sebuah doa di mana kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi izin bagi kita semua untuk terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Semoga dengan keterhubungan ini maka kita menjadi peziarah beliau, rumah-rumah kita menjadi pelataran-pelataran haram Imam Ridha alaihissalam. Imam sendiri yang akan menyaksikan kondisi kita, kondisi jiwa dan luar kita, batin dan luar diri kita, sekitar kita. Maka itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita ketika kita bisa dilihat oleh imam kita sendiri, Khalifatullah fil Aradi, orang yang paling perhatian dengan sesama manusia, karena kita tidak bisa menemukan sosok-sosok yang begitu agung, begitu mulia, memiliki perhatian yang dalam terhadap manusia selain daripada mereka, terkhusus Imam Ridha alaihissalam, Imamur Rauf, Anisun Nufus, yaitu Imam Rauf, Imam Anisun Nufus, imam yang paling dekat dengan diri kita. Jadi kasihnya Imam Ridha alaihissalam itu bisa dibilang istimewa. Bukan tidak dimiliki oleh imam-imam yang lain, tidak. Tapi Anisun Nufus itu salah satu gelar Imam Ridha alaihissalam, imam yang paling dekat, yang paling akrab dengan jiwa-jiwa kita. Jadi memanggil terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam bukanlah sesuatu yang sulit begitu. Terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam semestinya tidak susah. Sebagaimana kita banyak mengetahui bahwa ada banyak orang-orang yang selalu datang kepada Imam Ridha alaihissalam, orang yang secara spiritual adalah mereka-mereka yang sangat tidak layak, tetapi Imam memperlakukan mereka dengan cara yang sangat-sangat baik. Bahkan terhadap para peziarah-peziarahnya, insya Allah tidak ada satupun peziarah Imam Ridha alaihissalam
yang istilahnya pulang dengan tangan kosong. Begitu pula dengan kita yang walaupun berziarah dengan online hanya mengharapkan keterhubungan, ziarah secara online, memanggil nama Imam Ridha alaihissalam, menyebut nama Imam Ridha alaihissalam, memberi salam kepada Imam Ridha alaihissalam, maka semua itu tidak akan sia-sia bagi kita. Itulah Imam Ridha alaihissalam, anisun nufus. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ziarah kita sebagaimana biasanya. Kita mulai dengan doa izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa ali. وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذني وقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هاجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاته وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي الطاعة والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك اللهم صل على محمد wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Semoga kita semua terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Walaupun Imam Ridha alaihissalam di Mashhad, kita di rumah kita dalam jarak yang jauh, kita semua semoga diterima sebagai peziarah-peziarah Imam. Kita akan lanjutkan kepada ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضاءك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين، سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة، القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. Kita lanjutkan, mohon maaf. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين، الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على هجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله،
السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووسي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الباقر. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي، وارحم تقلبي على قبر بن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واختطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي. فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأوا من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita sekarang. Sebelum kita akhiri ziarah kita, silakan kita berziarah, kita berbicara, kita berkomunikasi dengan Imam Ridho alaihissalam sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, tak lupa kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, yang masih hidup ataupun telah tiada. Tetangga-tetangga kita yang baik hati, yang peduli dengan kita. Doa kita selalu untuk mereka. Para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang berjuang melawan penjajahan seperti Iran, Palestina, Lebanon, Yaman, dan dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan mereka, ya Allah. Khusus di hari-hari Asyura ini, ya Allah, bantu mereka, menangkan mereka yang telah syahid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan untuk mereka, terkhusus Ayatullah Mujtaba Sayyid Mujtaba Khamenei. Semoga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat ini sampai kepada kezuhuran Imam Mahdi radhiyallahu taala farajah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita tutup ziarah kita ini dengan sama-sama kita panjatkan doa Allahumma kulli walikal jatin Hasan, setelah doa keselamatan buat Imam Mahdi radhiyallahu taala farajah. Ziarah kita adalah ziarah di mana kita tidak pernah melupakan dengan Imam Mahdi radhiyallahu taala. Semoga Imam Mahdi melihat kita juga semua, kita mendoakan dia dan bertawasul kepada kakeknya Imam Ridha alaihissalam. Sama-sama kita bacakan Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Kita tutup ziarah kita Bapak Ibu sekalian dengan selawat khasrah Imam Ridha alaihissalam. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berakhir di sini ziarah kita. Kita akan lanjutkan acara kita dengan ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Kita sudah masuk bab ke-9 tentang kekejian mereka terhadap Alawiyin, yaitu keturunan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka bukan hanya sebatas berperang dengan imam-imam kita, tapi mereka bersikap dengan kebencian terhadap keturunan Alawi. Mereka dengan kejinya membantai keturunan Alawi. Dan ini adalah hadis yang kedua dari bab ke-9 ini. Langsung saja. Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Husainil Bazzazu qala haddatsana Abu Mansurin
Mutarriz. Dari Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Bazzaz meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Abu Mansur Al-Mutarriz meriwayatkan kepada kami. Qala sami'tul Hakima Aba Ahmada Muhammad bin Muhammad bin Ishaq al Alman Ishaq al-Anmati in-Naishaburi yaqulu bi isnadin muttasil. Ia berkata, aku mendengar dari Hakim Abu Ahmad Muhammad bin Ishaq al-Anmati an-Naishaburi berkata dengan sanad yang bersambung. Zakaro annahu lamma banal Mansuru abniyata bi Baghdad. Ia menyebutkan bahwa ketika Mansur sedang membangun berbagai bangunan di Baghdad, ada proyeknya di Baghdad, membangun bangunan di Baghdad, ja'ala yatlubul alawiyata talaban syadidan. Ia mulai memburu kaum Alawi dengan sangat keras. Jadi satu sisi ia membangun Baghdad yang menjadi Mansur, Harun, Ma'mun adalah tiga khalifah yang cukup terkenal di dalam sejarah Abbasiyah dengan membangun peradaban Baghdad yang sangat dibangga-banggakan oleh sejarah Islam. Kita tidak mengingkari itu, sebuah kerja keras dari mereka membuat Islam ini membuat Islam ini terlihat berkembang, tidak antipati dengan sains. Bahkan mereka melakukan penerjemahan banyak dari Yunani tentang banyak hal ke dalam Islam untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan diadopsi oleh umat Islam. Hal itu adalah hal yang positif pastinya. Pembangunan itu adalah pembangunan yang bersifat positif. Akan tetapi di balik pembangunan yang besar itu ada hal yang jauh yang lebih penting daripada pembangunan itu. Tetapi bagaimana mereka memperlakukan terhadap sesama manusia, khususnya manusia-manusia yang sangat istimewa, yaitu keturunan-keturunan dari Alawi, keturunan-keturunan dari baginda Rasul Salawatullahi alaihi, yang semestinya yang layak untuk dihormati. Tetapi dalam sejarah mereka, dalam sejarah Bani Abbasiyah, memiliki satu persoalan yang salah satunya adalah yang tidak etis dalam sejarah mereka adalah kebencian mereka terhadap keluarga Nabi Salawatullah alaih. Sebab-sebabnya adalah jelas bahwa mereka tidak ingin kekuasaan yang telah mereka kuasai itu jatuh di luar dari keluarga Bani Abbas. Mereka tidak ingin kekuatan itu sampai ke tangan Alawi, terkhusus bukan hanya sebatas Alawinya saja, tetapi maksumin yang pada masa mereka juga eksis. Pada masa Mansur ada maksumin di situ. Pada masa Harun ada maksumin di situ. Pada masa Ma'mun pun bahkan sampai Ma'mun itu ada maksumin di situ. Mereka tidak ingin kekuatan jatuh ke tangan mereka. Mereka tahu bahwa karakter dari mereka manusia suci ini itu berbeda dengan dengan sosok-sosok lainnya. Dalam sosok-sosok lainnya, selain mereka, terkadang koalisi bersama keluarga itu memiliki nilai. Tetapi bagi para maksumin alaihissalam, koalisi itu tidak ada artinya kepada pada siapapun, bahkan terkhusus kepada keluarga, jika keluarga itu tidak menerapkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Kita mengetahui bahwa pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki saudara yang nama Akil, seorang yang buta,
Beliau juga di mana Aqil ini yang memiliki anak bernama Muslim, yang beliau syahid di mana di Kufah pada malam-malam pertama Muharram. Biasanya kita mengenang kesyahidan Muslim bin Aqil. Aqil seorang yang buta, anak Abu Thalib yang buta. Ketika pada saat itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai penguasa, sebagai khalifah, dia datang meminta dua bagian. Bukankah pertama saya ini buta, yang kedua engkau adalah saudaraku. Kenapa engkau tidak memberiku lebih daripada uh, biasa yang kau kasih kepadaku, kira-kira begitu. Jadi dia ingin meminta hak persaudaraan, kira-kira begitu. Nah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, baik, saya akan beri. Tapi yang dia beri bukan emas, tetapi besi yang membara. Ini ambil, katanya, kira-kira begitu. Taruh di telapak tangan dan diletakkan. Aqil pun menjerit kepanasan, karena yang dipegang dia adalah api yang sangat panas. Bagaimana aku bisa memberimu sesuatu yang berlebih kalau yang kuberikan yang berlebih itu adalah ibarat besi panas yang membara. Jadi aku tidak akan menyakiti saudara-saudaraku dan aku tidak akan uh, memberikan perhatian lebih kepada kerabat-kerabat. Itu adalah sikap dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bayangkan kalau seandainya para maksumin alaihissalam, Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Musa Kazim alaihissalam berkuasa sebagai seorang khalifah, seorang yang duduk mendapat kekuasaan, apakah mungkin saudara-saudara mereka yang keji seperti Mansur, seperti Harun, seperti ini bisa mendapatkan kekuasaan? Itu tidak bisa, itu kita pasti akan kita bilang tidak, mereka tidak akan pernah mendapatkan kekuasaan. Dan inilah yang dipersoalkan bagi Muawiyah, bagi perang Jamal. Kenapa mereka yang pada masa khalifah-khalifah sebelumnya mendapatkan kedudukan yang tinggi pada khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah kedua dan ketiga, tapi ketika masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mereka semua istilahnya dirumahkan atau dikeluarkan dari jabatan-jabatan yang sangat penting. Nah, ini tidak mudah bagi mereka yang cinta kepada kekuasaan. Jadi kalau seandainya kita bergerak hanya sibuk dengan urusan kekuasaan, yang penting bagi kita bagaimana menjabat, silakan kita koreksi diri kita. Apakah kita seandainya kita bermain dalam kekuasaan, di mana kekuasaan itu adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apakah kita mendapatkan tempat untuk berkuasa dengan gerakan kita, dengan cita-cita kita. Jadi kekeluargaan tidak akan mendapatkan pengaruh apapun bagi mereka jika kekeluargaan itu hanya untuk kepentingan keluarga. Tetapi boleh jadi mereka memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan kalau seandainya orang-orang pribadi, sosok-sosok tersebut yaitu adalah orang-orang yang sangat mulia. Sama dengan rahbar kita Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, ketika ia menjabat, anak-anaknya tidak diberikan jabatan politik, tidak diberikan jabatan pemerintahan. Anak-anaknya hanya memegang menjadi asistennya saja, menjadi asistennya yang bersifat pribadi, pastinya tidak pada jabatannya sebagai putra sang rahbar atau sang pemimpin. Mereka bisa menjabat dengan jabatan tertentu seperti menteri misalnya, seperti kalau di negara kita kepala-kepala perusahaan tertentu misalnya. Tidak, beliau tidak memberikan jabatan-jabatan strategis kepada anak-anak. Akan tetapi, ya begitulah hikmah ilahi. Akhirnya para ulama melihat siapa yang layak dan mereka mengangkat Ayatullah Mujtaba Khamenei sebagai pengganti rahbar pada saat
pada saat ini. Jadi bukan karena ditentukan oleh rabarnya beliau menjadi pejabat hari ini, tidak, tetapi bahkan mereka tidak mendapatkan jabatan apa-apa. Uh, itu adalah apa namanya realitas yang ada di tengah ketika pemimpin itu adalah pemimpin yang mencoba untuk berjalan di mana jalan itu adalah jalan ilahi yang diterapkan oleh para ahlul bait sallallahu alaihi, yang mereka ketika berkuasa tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang di sekitar mereka, terkhusus orang-orang di sekitar mereka yang tidak memiliki kecakapan atau kelayakan untuk menerima mengemban sebuah jabatan. Ia berkata apa namanya dengan sanad yang bersambung, zakara annahu lamma banal mansur, ini sudah jadi ja'ala yatlubul alawiyyah talaban syadidan, ia mulai memburu Alawi dengan sangat keras, wa yaj'alu man dhafira bihi minhum fil astuanatil mujawwafatil mabaniyati minal jissi wal ajur. Jadi kejamnya mereka, dan siapa saja dari mereka yang berhasil ditangkap, jadi kalau sudah ditangkap, ia memasukkan ke dalam tiang-tiang berongga yang dibangun dari gips dan batu bata. Jadi dalam artian mereka dimasukkan ke dalam bangunan yang sedang dibangun, sangat keji sekali mereka ini. Dan ini tercatat dalam dalam kitab Ulun Akhbarul Ridha dan diriwayatkan pada saat-saat itu. Fadhafira zata yaumin bi ghulamin muttahamin hasanil wajhi alaihi sya'run aswadu min wullil Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pada suatu hari ia berhasil menangkap seorang pemuda, itu Mansur, yang dicurigai berwajah tampan, berambut hitam dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi akhirnya tertangkaplah. Ini ada sebuah kisah. Fasallamahu ilal bana'il ladzi kana yabani lahu. Lalu ia menyerahkan kepada tukang bangunan yang sedang membangun untuknya. Jadi pada saat itu ada proyek juga sedang dibangun. Dia serahkan kepada pimpronya, pimpinan proyek. Wa amarahu ayyaj'alahu fi jawfi astuanatin wa yabaniya alaih, dan memerintahkannya agar memasukkan pemuda itu ke dalam sebuah tiang lalu menutupnya dengan bangunan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kejinya mereka memperlakukan musuh-musuh mereka. Wa wakkala alaihi min thiqatihi min yura'i dzalik. Ia juga menugaskan beberapa orang kepercayaannya untuk mengawasi pelaksanaan perintah tersebut. Jadi perintah tersebut harus benar-benar dilaksanakan. Jadi jangan sampai pemuda itu lepas begitu saja. Hatta yaj'alahu fi jawfi astawanatin bimashhadih. Hingga pemuda itu benar-benar dimasukkan ke dalam tiang tersebut di hadapannya. Faja'alahul bana'u fi jawfi astawanah. Maka tukang bangunan itu memasukkannya ke dalam sebuah tiang. Fadakhalathu riqqata alaihi wa rahmatalah. Namun rasa iba dan belas kasih kepada pemuda itu menyentuh hatinya. Jadi si tukang bangunan itu berhati baik, dia kasihan terhadap pemuda tersebut. Kenapa seorang pemuda keturunan Nabi pula, keturunan Imam Hasan Mujtaba, harus diperlakukan seperti ini. Fataraka fil astawanati farajata yadkhulu min ruh. Maka ia meninggalkan celah pada tiang itu agar udara bisa masuk. Jadi anak itu tidak langsung mati. Faqala lil ghulami labas alaika fasbir. Ia berkata kepada pemuda itu, jangan khawatir, bersabarlah. Fa inni sa'akhrijuka min jawfi hadhil astawanati iza jannal lailu. Aku akan mengeluarkanmu dari dalam tiang ini ketika malam telah gelap. Jadi kau sabar siang ini, kau masukkan ke dalam tiang ini, tapi nanti akan kulepaskan. Falamma jannal lailu ja'al banna'u fi zulmah. Ketika malam telah tiba, tukang bangunan itu datang dalam kegelapan. Fa kharaja dzalikal alawi min jawfi tilkal astawana. Lalu ia mengeluarkan pemuda Alawi itu dari dalam tiang tersebut. Wa qala lahu ittaqillaha fi dami wa dami
wadamil fa'alatil ladzina ma'i. Ia berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah terkait darahku dan darah para pekerja yang bersamaku. Wa ghayyib sakhsaka, sembunyikanlah dirimu. Jadi dalam artian sembunyikan dirimu, kau jangan lagi nampak, jangan lagi ditangkap. Kenapa? Kalau kau ditangkap, bukan cuma kau yang ditangkap, kira-kira begitu. Bukan cuma kau yang nanti dihukum, bahkan diriku juga dan orang-orang para pekerja di sini juga pasti akan dilibatkan, dan itu akan beresiko buat kami semua. Jadi dalam artian si tukang proyek tadi bilang, kau bebaskan tapi tolong pergi jauh, tinggalkan kota ini, tinggalkan sekitar sini, jangan sampai tertangkap lagi. Fa ini innama akhrajtuka fi zulmati hadhil lailah. Sungguhnya aku mengeluarkanmu pada malam yang gelap ini, li inni khiftu in taraktuka fi jawfiha. Karena aku takut jika aku membiarkanmu tetap berada di dalamnya, ayyakuna jadduka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaumal qiyamati khasmi baina yadayillahi azza wa jal. Kakekmu Rasulullah akan menjadi lawanku di hadapan Allah yang maha mulia lagi maha agung pada hari kiamat. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau takut pada hal tersebut, sehingga beliau melepaskan pemuda tersebut. Summa akhazas sya'rahu bi'alati jassisina kama umkan. Kemudian ia memotong rambut pemuda itu dengan alat para tukang gips semampunya. Wa qala ghayyib syakhsaka wanju binafsik. Seraya berkata, sembunyikan dirimu dan selamatkan nyawamu. Wala tarji ila ummika, dan jangan kembali kepada ibumu. Bahkan kau jangan kembali ke kampungmu, jangan kau kembali ke ibumu. Kau pergi saja, yang penting kau bisa selamat. Faqala al-ghulam fa in kana hadza hakaza. Pemuda itu berkata, jika memang demikian keadaannya, pemuda itu juga adalah pemuda yang paham, yang cerdas. Dia memahami bahwa dia tidak boleh lagi kembali bahkan ke hadapan ibunya. Kenapa? Karena itu akan sangat beresiko terhadap dirinya, bahkan terhadap keluarganya, bahkan orang-orang yang terlibat. Kenapa dia bisa lepas, termasuk para pimpro tadi. Fa'arif ummi inni qad najautu wa harabtu, maka beritahukanlah ibuku bahwa aku telah selamat dan berhasil melarikan diri. Itu adalah pengabdian seorang putra ketika ia bukan tidak cinta kepada ibunya, tetapi demi banyak hal dia harus meninggalkan ibunya. Dalam artian kisah para Alawi ini adalah kisah yang benar-benar sangat menyedihkan, di mana mereka harus tidak bisa hidup dengan nyaman, tidak bisa hidup dengan berkeluarga dengan cara nyaman, sebagaimana kisah sebelumnya yang telah kita baca, bagaimana mereka dibunuh begitu saja tanpa kasih sayang. Jadi pembantaian seperti ini setelah peristiwa Karbala itu masih terus berlanjut untuk mereka, bahkan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang memiliki syiar Ar-Ridha Ali Muhammad. Jadi keridhaan itu adalah keridhaan keluarga Nabi. Padahal mereka lah orang yang paling durhaka terhadap keluarga Nabi. Litatiba nafsahu wa yaqilla jazauha wa bukaaha, agar hatinya tenang, kegelisahan dan tangisannya berkurang. Wa illam yakun li'audi ilaiha wajhun, dan jika memang tidak ada jalan bagiku untuk kembali kepadanya, faharabal ulama wala yudra aina qasada min wajhi aradillahi ta'ala, maka pemuda itu pun melarikan diri dan tidak diketahui kemana di bumi Allah ia pergi. Benar-benar dia adalah orang yang tahu diri, dan dia akhirnya pergi dan tidak diketahui kemana ia pergi. Wala ila ayyi baladin waqa'a, tidak pula diketahui di negara mana ia
menetap. Qala dzalikal banna'u wa qad kana al-ghulamu afani makana ummihi wa atani alamah. Sebelum ini pasti dari kisah ini menunjukkan bahwa banyak pelarian yang telah dilakukan oleh keluarga-keluarga Nabi. Ini adalah contoh di mana ia telah tertangkap dan melarikan diri. Pasti banyak keluarga-keluarga Nabi lagi lainnya yang berpindah kemana-mana, sehingga kita tahu bahwa keluarga Nabi pada masa-masa ini mereka menyebar kemana-mana hanya dikarenakan satu alasan. Mereka menyebar untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka jauh dari pusat kekuasaan, mereka jauh dari pusat peradaban, hanya untuk menyelamatkan diri mereka. Itulah duka yang dialami tahun demi tahun oleh para keluarga Nabi, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi. Dan ini adalah perlakuan yang sangat-sangat tidak adil untuk mereka. Qala dzalikal banna'u wa qad kana al-ghulamu arrafani makana ummihi wa atanil alamah. Tukang bangunan itu berkata, pemuda itu telah memberitahukan kepadaku tempat tinggal ibunya dan memberikan tanda pengenal kepadaku. Fantahaitu ilaiha fil mawadhi'il ladzi dallani alaih. Maka aku mendatanginya ke tempat yang telah ditunjukkan itu. Fasami itu dawiyan kadawil nahli minal buka. Aku mendengar suara tangisan yang bergemuruh seperti dengungan lebah. Karena pasti ibunya berpikir kalau anaknya ditangkap itu pasti kini telah tiada. Karena kekejian dari para penguasa terhadap mereka. Fa'alim tu annaha ummu, maka aku mengetahui bahwa itu adalah ibunya. Pada nautu minha wa arraftuha khabara baniha, aku mendekatinya lalu memberitahukan kabar tentang putranya. Wa taituha sya'rah, dan aku juga menyerahkan rambut putranya kepadanya yang telah dia potong tadi. Wan saraftu, dan aku pun pergi. Jadi itulah kisah dari kekejian Bani Abbasiyah terhadap keluarga Alawiyin. Ketika mereka berkuasa, mereka penuh dengan keji terhadap saudaranya sendiri. Bagi mereka, kekuasaan itu adalah yang paling penting. Baik mereka benar telah menghidupkan kecintaan kepada keluarga Nabi, tapi mereka menjauhkan masyarakat dari siapa keluarga Nabi yang sesungguhnya. Jadi itu adalah salah satu bagian berita daripada keluarga Nabi, sehingga pada malam-malam ini mari kita hidupkan kembali, kita budayakan kembali, kita ramaikan kembali bahwa keluarga Nabi adalah keluarga-keluarga yang agung, terkhusus ahlul bait yang sesungguhnya, itu ahlul bait yang dimanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang maksum, yang terpilih. Jadi ahlul bait itu ada dua makna, apakah ahlul bait umum atau ahlul bait khusus. Kalau ahlul bait umum itu adalah semua yang berkenaan kepada keluarga Nabi, di mana mereka diwajibkan, diberikan wajib untuk menerima khumus ketika mereka layak untuk menerima khumus. Tapi yang khusus adalah mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam maksum, yang dimana mereka ada 12, 13 dengan Sayyidatul Zahra sallallahu alaiha. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini sementara itu saja dulu. Mohon doanya di malam-malam azan, di mana saja Bapak Ibu berada. Jangan lupa doakan saya. Kami membutuhkan doa Bapak Ibu sekalian untuk kebaikan-kebaikan kami. Semoga usaha semoga usaha dalam menegakkan nilai-nilai Ahlul Bait 10 hari pertama ini bisa dilaksanakan dengan baik, pastinya dimanapun berada. Saya kalau ada yang ingin kita diskusikan silahkan, kalau tidak ada saya akan akhiri acara pada sore hari ini. Terima kasih.
Baik, kalau tidak ada, saya akan tutup acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ziarah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan ganjaran sebagai orang yang menziarahi Imam Ridha alaihissalam yang sesungguhnya, yang sejatinya, dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita bertambah pengetahuan kita, marifat kita terhadap Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kitab Uyun Akhbarur Ridha. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Doanya selalu. Doa Ustaz. Ya Allah, malam-malam 10 Muharram Ibu. Ya, malam azai Ustaz ya. Sehat selalu Ustaz. Doanya selalu Pak Kabir. Iya, terima kasih Ustaz. Jangan lupa Pak Kabir. Ya. Ustaz. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.